Selamat malam. Oke, kita memulai aja ya sambil menunggu yang lainnya, karena cuaca ada kadang-kadang di sini petir, kadang ini ya. Krisnanda, Dinda, Angga, Miansari. Oke, selamat malam. Kita memulai Artificial Neural Network ya untuk pembelajaran di kecerdasan buatan ya. Ini sebenarnya ada ini kelas ini dibuatkan tugas atau enggak? Bingung Ibu mau dibuatkan atau enggak? Tidak usah untuk kelas ini ya. Pembahasannya Artificial Neural Network yang terinspirasi ini minggu kemarin sudah membahas ya, ini bentuk saraf ya neuron manusia yang dibuatkan dalam bentuk ada W1X1 bobotnya X1 sinapsisnya akson ini aksonnya ya. Ini semua dibuatkan seperti variabelnya, kemudian dibuatkan persamaan matematikanya, outputnya ya. Ada input, kemudian di hidden, diproses, ini output aksonnya, itu dia ya. Tiap neuron menerima input dan melakukan operasi dot dengan sebuah weight, menjumlahkannya, weight sum, dan menambahkan biasnya. Kalau ini minggu kemarin contoh algoritma pembelajaran supervised learning yang pembelajarannya perlu pengawasan. Contoh di sini memprediksi harga rumah, klasifikasi suatu benda, memprediksi cuaca, kepuasan pelanggan. Jadi misalnya kamu membuatkan uh, judul skripsi, kepuasan pelanggan dengan menggunakan metode artificial intelligence-nya yaitu algoritma JST. Nanti kita lihat JST-nya karena ada beberapa JST ya. Kita lihat nanti yang mana yang sesuai dengan siapa ini ya? Oke. Algoritma JST-nya ya. Kita lihat arsitektur. Oke ya. Jadi model-model atau algoritma yang digunakan tadi ada AI-nya menggunakan JST jaringan saraf tiruan atau artificial neural network. Di sini kita ada 5 algoritma yang digunakan. Pembelajaran head, perceptron, pembelajaran backpropagation, multilayer perceptron, MLP, dan backpropagation backpropagation multilayer ya, multilayer perceptron ya, neuron. Jadi minggu kemarin kita sudah membahas bahwa layernya ada yang tunggal atau ada yang lebih ya satu atau oke ya. Multi-layer perceptron, algoritma pembelajaran HEP, algoritma perceptron, algoritma pembelajaran backpropagation, multi-layer perceptron, multi neural network. Ya, ini bagian-bagiannya ya. Ibu stop dulu di sini. Oke, sebentar ya. Oke, kita masuk ke di sini kalau beberapa kampus ini juga dipisahkan ya, tapi kita dibuatkan dalam satu pertemuan. Jadi JST itu malah satu topik ini untuk learning ini ada three decision tree-nya, ada JST-nya. Sementara JST itu kan ada beberapa algoritma. Jadi tidak waktu untuk mempelajarinya sangat sedikit. Tapi walaupun begitu ini kita memperkenalkan supaya nanti bisa kamu implementasikan atau digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang bisa diselesaikan dengan jaringan saraf tiruan. Ya, tadi contohnya model dari JST jaringan saraf tiruan itu salah satunya adalah menggunakan algoritma HEP. HEP ya. Konsep jaringan HEP di sini jaringan HEP melibatkan bias di dalam arsitektur jaringannya. Posisi bias sama dengan posisi unit input yang terhubung ke unit input. Jaringan HEP ini ada bobotnya, ada biasnya, kemudian dihitung secara iteratif. Iteratif berulang. Dan dalam proses pelatihannya, HEP melakukan perubahan nilai bobot juga nilai bias. Ini yang digunakan dengan
fungsi aktivasi ya yang ada pada gini ya, kok banyak ini yang belum. Oke ya. Ini kalau setelah diketahui tadi data awalnya akan digambarkan arsitektur jaringannya. Contoh, ini adalah gambar untuk arsitektur jaringan HEP ya. Ada threshold, ada biasnya, ada bobotnya. W ini menunjukkan bobotnya ya. Biasanya jaringan HEP ini digunakan untuk pengenalan pola. Pola yang di sini diawali dengan tahapan pertama inisialisasi atau diketahui dulu berapa bobot awalnya, berapa bias awalnya. Kemudian dilanjut perubahan bobot dengan ini rumusnya, nilai bobot baru, dilakukan penghitungan nilai bobot baru, lakukan perhitungan net. Kemudian, jika net lebih besar dari 0 itu sama dengan 1, net lebih kecil dari 0 itu artinya 0. Nah, dengan 5 tahap ini sudah bisa dibuatkan hasil pengenalan pola menggunakan algoritma jaringan HEP. Ini ada contohnya perhitungannya, buatlah jaringan HEP yang dapat mengenali fungsi logika OR. Jadi di sini kalau kamu masih mengingat rangkaian logika ya, 0 kali 0 hasilnya apa, 0 kali 1 hasilnya apa ya. Jadi ada inputnya. Inputnya dibuatkan variabelnya x1, x2, diketahui nilai biasnya, kemudian dicari targetnya. 1 kali 1, 1, 0 kali 1, nah ini dibuatkan ya. Dengan threshold 0, ini dengan logika OR ya. Nah, ini dia menggunakan logika OR. Ini penerapan untuk HEP ya, dari JST-nya. HEP untuk JST, sebentar ya. HEP untuk JST, sebentar. Oke, oh ya ya. Oke. Berikutnya, supaya kita ibu, kalau tadi ke perhitungan kita tidak usah ke perhitungannya, stop share ya. Jadi ibu ini ada penelitian. Jadi kalau misalnya carilah penelitian yang menjelaskan algoritma HEP. Ini contohnya ya. Tadi masuk ke perhitungannya ya. Ini adalah judul penelitian yang bisa digunakan yaitu implementasi algoritma HEP rule menggunakan aturan HEP rule pada diagnosa penyakit kolik abdomen orang dewasa, penyakit kolik ya. Cirinya seperti apa itu tidak perlu kita hanya di sini ini mau mendeteksi ya, tapi melihat judul ini sebaiknya memang ini lebih cocoknya ke pakar kalau kata Ibu ya. Jadi memang bisa dikerjakan dengan algoritma HEP dengan judul ini cocoknya dilakukan dengan menggunakan sistem pakar. Pakarnya pun dilihat yang mana metodenya yang cocok ya. Jadi ini menurut si penelitian ini dengan jaringan saraf tiruan ada 4 tahapan pemrosesan informasi, memori terbatas, kemudian tegangan pembobotan, neuromotor dan sinaptik ya. Algoritma HEP yang tadi ada beberapa langkah itu diterjemahkan dalam bentuk ini dia tahapan-tahapan algoritma sama ya. Algoritma pelatihannya lakukan inisialisasi bobot dan bias yang tadi bobot awal berapa, bias awal berapa. Kemudian masukkan pasangan input targetnya apa. Kemudian lakukan perbaikan bobot, perbaiki bias untuk persamaan berikut. Nah, untuk judul ini diketahui ada gejala penyakit, ini gejalanya ya. Dicari penyakit kolik abdomen ya. Dengan penyakit ini ada beberapa gejala G1, G2 dan seterusnya. Ini sebenarnya kalau ini Bu lihat ini ke pakar ya, tapi oke kita teruskan. Karena pakar seperti ini, kita di minggu berikutnya mungkin ke pakar ya. Ini setelah diketahui gejala setiap penyakit, kemudian dilakukan aturan, rule. Rule itu adalah contoh, G2, N, G12, N, G14 itu menyimpulkan penyakit colitis ya, G2. G2 contoh ada mual, ada muntah-muntah, G14 mana? Ada kehilangan nafsu makan. Ini nanti dikategorikan penyakit colitis. Demikian untuk jenis penyakit seterusnya. G2, NG13. Jadi rule ini dibuatkan aturannya sesuai dengan kata si pakar biasanya ya, sesuai dengan untuk mengidentifikasi atau mendeteksi penyakit ini. Apa cirinya? Nah, itu dibuatkan rule-nya ya.
Ini tabel penyakitnya, setiap penyakit ini dijelaskan bagaimana gejalanya, bagaimana dengan solusinya ya. Nah, ini perbedaannya dengan pakar. Kalau pakar itu hanya mendeteksi, tidak diberikan solusi. Ini ada solusinya. Batu empedu untuk ilus penyumbatan usus ada solusinya dibuat di sini. Bagi penderita ilus biasanya tidak memerlukan tindakan operasi, hanya mengkonsumsi jenis makanan serat rendah. Nah, ini dibuatkan solusinya ya. Dispepsia, kemudian usus buntu. Nah, dari aturan tadi ada gejala, ada nama penyakit, kemudian ada solusi penyakit, dibuatkanlah tahapan algoritma ini ya, dimulai dengan masukkan data training. Jadi untuk JST dibutuhkan data training, data set, kemudian dilakukan pengujian. Data training ini adalah gejalanya. Tadi ada G1 sampai G17. Nah, dibuat di sini adalah X1 sampai X17, B bobot awal dan targetnya berapa? Satu-satu. Nah, ini di setiap gejala tadi dibuatkan bobotnya W1 sama dengan 0 sampai yang gejala 17 ya. Ini dia. Baru masukkan ke tahapannya atau rumusnya, pola hubungan masukkan target. Ini dia, lakukan pelatihan. Perubahan bobot awal, ada iterasi dibuatkan dengan persamaan ini tadi ya, yang di awal sudah dibuatkan dan sebelumnya. Kemudian dicari bobot baru. Hasil lahirnya ya, hasil lahirnya ini ya. N X1 kali W1 ditambah X2 dan seterusnya. Ini dia algoritma ini. Jadi di sini diketahui beberapa pembobotan variabel, kemudian ditentukan bobot awal, kemudian ada perubahannya. Nah, inilah cara menyelesaikan permasalahan dengan algoritma HEP ya. Nah, ini dia contohnya. Berikutnya, kalau kita perhatikan di sini adalah ini udah ini ya. Algoritma perseptron ya. Jadi bagaimana tugasnya ini, mau dikerjakan atau bagaimana? Mau dicoba? Kalau sudah coba baca di wall-nya classroom, Ibu bagi itu ada berapa tugas. Untuk kelas ini Ibu tidak memaksakan, tapi sepertinya ini atau kelas ini Ibu ganti ke tugas berikutnya aja, tidak top ini. Jadi setiap kelas itu tidak sama, supaya kita tahu apa itu antusias dan kemampuan per kelasnya ya, tidak sama. Jadi misalnya di kelas A Ibu menyesuaikan, kalau memberikan tugas itu lihat situasi si mahasiswanya, kemudian respeknya, kemudian ketertarikannya dan seterusnya ya. Oke, ini tidak usah, lanjut di pembahasan ada minggu depan, di situ ditugaskan ya. Kemudian ini algoritma perseptron ya, termasuk salah satu bentuk jaringan saraf yang sederhana. Perseptron ini digunakan mengklasifikasikan. Kalau tadi pembelajaran HEP itu bisa mendeteksi ya. Ini perseptron ini adalah JST yang bisa digunakan mengklasifikasi. Jadi klasifikasi. Kemarin saya tanya, udah belajar data mining? Ini masih semester, kalau kebanyakan ini semester 4, sepertinya belum ya kalau data mining. Karena di sini ada juga pengklasifikasian ya, supaya bisa dibedakan. Jadi ini perseptron ini bisa digunakan untuk pemisahan secara linier yang memang menggunakan layer-layer. Jadi berdasarkan layer-layernya dipisahkan ya. Kita lihat contohnya. Contoh kasusnya untuk algoritma perseptron ya. Oke. Perseptron. Algoritma perseptron open weight, tidak usah ya. Jadi perseptron ini kalau nanti setiap diinisiasi input awalnya datanya selalu dilanjutkan dengan menggambarkan ininya ya, arsitekturnya, baik itu mau JST, mau HEP, backpropagation. Makanya di sini kalau kamu mau nanti skripsi menggunakan JST, kamu harus bisa menguasai MATLAB karena ini bisa membuatkan JST ininya ya. Apa itu membuatkan open width. Oke, supaya lebih besar caranya ya. Lebih besar. Jadi supaya bisa menggambarkan jaringan saraf tiruannya seperti ini ya. Nanti ada namanya simut, sigmut gitu ya. Jadi kalau untuk perseptron, kita mulai pembahasannya, digunakan mengklasifikasikan suatu tipe pola. Jadi ada pola, polanya diklasifikasikan. Digunakan oleh aturan perseptron mengatur parameter-parameter bebas melalui proses pembelajaran. Ini masih berbicara di
CST masih bicara di neuronnya ya. Kalau digambarkan, ini dia darah positifnya, darah negatifnya. Jadi kalau buatkan apa itu arsitekturnya, inilah gambarnya. Garis pemisah daerah positif negatif inilah yang memiliki pertidaksamaan yang dibuatkan W1 ke W1 ditambah W2 S2 ditambah B lebih besar dari 0. Di sini dia di antara positif dengan negatifnya. Pemisah antara daerah negatif ini 0 memiliki pertidaksamaannya ini ya, ini tadi positifnya, ini negatifnya ya. Nah, di sini sama ya, setelah digambarkan arsitekturnya, masuk ke algoritmanya. Algoritma ini nanti dimasukkan ke codingnya atau tahapannya. Untuk perseptron sama diawali dengan inisialisasi semua bobot dan bias. Kalau tadi bobot awal, bobot bias awal. Ini juga inisialisasi yang sama dengan 0. Kemudian set learning rate, ya ini persamaannya. Selama kondisi berhenti bernilai false, lakukan langkahnya. Jadi kalau misalnya false, false, lakukan selanjutnya. Sampai ini dia, ada A, persamaannya, kemudian hitung responnya, perbaiki bobot, kemudian lakukan tes kondisi. Apabila sudah true, tadi kalau false, ulang lagi, true, permasalahan selesai, didapat solusinya. Ya. Contoh sederhana, kelas ini udah bisa ya membuatkan simbol-simbol seperti ini. Sudah ya, udah kemarin ya. Jadi harus bisa membuatkan simbol-simbol matematik yang ini. Jadi menggunakan apa equation ya. Ini dia ya. Ini masih simple. Jadi nanti ini digambarkan sendiri ya, menggunakan kalau bisa jangan pakai Word ya. Kalau bisa menggunakan Visio. Tapi kalau untuk arsitektur nanti kita lihat propagation sebaiknya menggunakan langsung di itunya tadi ya, MATLAB ya. Python pun bisa sekarang. Ini diketahui persamaannya XI, jumlah dari XI, WI ditambah BI. Ini inputnya, ini di hidden, diproses, ini outputnya. Ini input awal dengan metriknya 4 baris, 4 kolom 2 baris. Targetnya di 0, 1, 1. Ya. Ini contoh, diketahui matriknya. Kemudian digambarkan ke ini grafik. Ini menggunakan sebaiknya menggunakan MATLAB ya, karena bisa dihitung perhitungan bobotnya. Bobot awal W sesuai dengan persoalan atau masalah ini ya, dengan input ini. Bobot awal di minus 0,5 minus 1,3. Ini dia 0,5 1,3 minus 1,3. Nah, ini dia agak sedikit minus 1,3 ya ke bawah ya. Bobot bius awalnya 0,6. 0,6 di sini ya. Kemudian learning rate-nya diketahui 0,8, threshold theta-nya 0. Ini yang diuji. Ya. Ini hasilnya. Nah, ini dia menggunakan penggunaan MATLAB ya. Jadi tinggal menginput kemudian dilakukan persamaan tadi, dilakukan dapat berapa approach-nya, berapa adaptasinya, kemudian grafik hasilnya. Ini semua digambarkan. Memang sepertinya simple ya. Ini hasil grafiknya dengan soal yang tadi ya. Ini menggunakan perseptron. Ini menggunakan kita lihat judul untuk ini penelitian yang menggunakan ini memang menggunakan CST-nya. CST-nya algoritma perseptron untuk mendeteksi karakteristik sidik jari. Jadi diambil beberapa sidik jari mau dikategorikan atau dikelompokkan bagaimana karakteristik, pola itu bisa ya untuk dengan perseptron ini ya. Di sini digunakan perseptron tadi kita bahas tahapan pada asumsi sebagai berikut dengan judul ini.
Pemrosesan informasi terjadi pada banyak elemen sederhana yang disebut neuron, ya, saraf itu. Sinyal diberikan antara neuron lewat jalinan koneksi, ya. Setiap jalinan koneksi mempunyai bobot yang mengalihkan sinyal yang ditransmisikan. Ada yang lewat, kemudian ada yang dikirim, transmisikan. Setiap neuron ini menerapkan fungsi aktivasi yang biasanya non-linear. Ini nanti dibuatkan terhadap jumlah sinyal masukan terbobot untuk menentukan sinyal keluarannya. Apa hubungan dengan sinyal-sinyal dengan mengklasifikasikan atau membuatkan pola dari karakteristik jari ya, jempol ataupun ya, ini tangan ya. Kita lihat. Jaringan neural ini dikarakteristikkan satu pola terkoneksi antar neuron atau arsitektur. Kemudian lakukan metode penentuan bobot pada koneksi. Yang di sini ada pembelajaran atau algoritma yang disebut fungsi aktivasinya. Nah, ini kalau digambarkan untuk struktur neuron setelah dinilaiasi awalnya, variabel-variabelnya digambarkan ini ya, struktur neuron arsitekturnya ya, struktur neuron jaringan syarafnya. Nanti bisa kamu bedakan yang mana HEP, yang mana perseptron, yang mana backpropagation ya. Sama di awal selalu dimulai dengan input, yang diinput adalah bobotnya. Kemudian lakukan fungsi aktivasi, outputnya adalah ini tadi ya, output ke neuron yang lainnya. Nah, kita perhatikan di sini berikutnya fungsi aktivasi. Jadi aktivasi ini digunakan dalam arsitektur jaringan yang berbentuk undak biner atau hard limiter ya, jaringan dengan lapisan tunggal yang merupakan fungsi undak atau step function. Ini mengkonversikan input dari satu variabel yang bernilai kontinu menjadi output binernya 0 dan 1. Ini semua dibuatkan dalam bentuk 0 dan 1. Persamaannya, jika X lebih kecil sama dengan 0, berarti Y-nya sama dengan 0. Jika Y, X lebih besar dari 0, Y-nya sama dengan 1 untuk fungsi undak biner hard limiter ya. Kemudian digambarkan arsitektur jaringan. Tadi terdiri dari lapisan input, yaitu node yang disebut unit-unit, lapisan tersembunyi, node di dalam lapisan tersembunyi, yang berikutnya lapisan output yang dihasilkannya. Jaringan saraf tiruan ini ada single layer net, ada juga yang multi layer netnya ya. Kita masuk ke pembahasannya. Ini kalau digambarkan jaringan ya pembatasan linear yang tadi ya, membedakan mana daerah positifnya, yang mana negatifnya. Dimasukkan persamaan yang tadi untuk yang positif, ini yang negatif, kemudian dilakukan bobot baru. Oke ya. Nah, inilah gambar untuk si arsitektur jaringan perseptron untuk yang tunggalnya ya. Dimasukkan satu biasnya X1 sampai Xn. Inilah hasilnya, persamaannya ya. Kemudian kita perhatikan untuk lapisan sidik jari ya. Ternyata lapisan sidik jari ini, jari kita yang sudah tadi mungkin di scan ya, ada lapisan dermalnya, ada lapisan epidermalnya. Jadi yang mana dalamnya, yang mana ininya untuk mengklasifikasikan si sidik jari tadi ya, itu dia. Jadi sidik jari itu kalau dikategorikan ada beberapa. Nah, data ini dari mana kita bisa tahu yang mana polanya? Kalau diperhatikan memang ada pola yang melingkar-melingkar, ada yang seperti garis lurus, ada yang bertolak belakang ya. Jadi kalau misalnya ilmu psikolog atau apa ya? Ya, ini ada beberapa tipe dan pengertiannya. Jadi dari sini di sidik jari ini ternyata dibagi 5. Ada yang word, ini arch, tented arch, right loop, dan left loop ya. Ini yang kelima. Nah, inilah yang mau dikategorikan. Jadi diambil beberapa data yang merupakan sidik jari. Mau kita karakteristikan yang mana word, yang mana arch, yang mana tan arch. Kalau misalnya dia psikolog ya atau ya seorang psikiater, dia mungkin melihat dari polanya melingkar, garis, itu tadi saling berjauhan. Nah, di sini enggak ya. Jadi untuk melakukan inilah dilakukan perseptronnya. Input citra sidik jari yang tadi ada yang sudah ada fingernya di input ya. Ini harus yang finger ya supaya terlihat ininya, ini garis-garis ininya. Karena itu yang mau kita membedakannya nanti, mengkategorikannya, mengklasifikasikannya. Nah, ini dia.
Kemudian 2, pencitraan sidik jari. Ketiga, proses pengenalan pola. Lakukan dengan persamaan ini. Kemudian persiapan nilai target. Didapatlah hasilnya. Nah, kalau ini diimplementasikan ke dalam sebuah sistem, ini dia ya, ada input, ini citranya, perseptron ya, kemudian ini tadi lakukan input, kemudian lakukan ini. Oke ya. Ini contoh untuk melakukan perseptron ya. Oke, jadi ini contohnya sudah, Ibu stop dulu karena ada masih beberapa lagi. Berikutnya adalah yang back ini ya, pas ya. Oke ya. Back propagation ya, yang merupakan terawasi biasanya digunakan untuk banyak lapisan yang nah ini kalau kita lihat ke sini lagi ada multi layer, yang ini tadi satu layer ya. Ini multi layer perseptron ya. Ini back propagation satu layer, ini untuk yang back propagation yang multi layernya. Jadi ini adalah pembelajaran back propagation. Kita lihat contoh back propagation-nya. Bentar ya, mana tadi? Back propagation. Oke. Oke ya. Nah, ini dia, ini menggunakan MATLAB ya, yang dimana diketahui tadi inputnya ada weight-nya, kemudian tekstur jadi digambarkan. Ini menggunakan, yang tadi juga menggunakan MATLAB ya. Nah, ini dia diketahui go clear. Jadi sampai dibuatkan dalam bentuk grafiknya. Inilah bentuk neural network design. Ini perception classification yang tadi, ini hasilnya. Oke, ini masuk kita ke back propagation. Back propagation algoritma pembelajaran yang diawasi yang menggunakan banyak lapisan, mengubah bobot-bobot yang ini menjadi terhubung dengan neuron-neuron yang ada pada lapisan tersembunyi. Ya, itu dia membedakannya. Algoritma backpropagation ini menggunakan error output untuk mengubah nilai bobot dan mundur backward. Ya. Kemudian ada yang menggunakan tahap perambatan maju yang menggunakan forward propagation. Jadi tadi menggunakan JST, JST-nya menggunakan back propagation. Back propagation-nya ada lagi metodenya. Apakah yang mundur, bobot mundur backward, atau menggunakan bobot maju atau perambatan maju atau forward propagation ya. Ini dia setiap ini lapisan inputnya, ini hidden layer-nya J1, J2, ini hasil lapisan outputnya. Tahapannya, pertama inisialisasi bobot, kerjakan langkah berikutnya. Ya, tiap unit diketahui, berikan sinyal, kemudian tiap unit tersembunyi dijumlahkan. Oke ya. Kemudian dan seterusnya ini dilakukan. Jadi kita perhatikan ya. Untuk back propagation ada di sini namanya turunan fungsi aktivasi sigmoid, tansik, purlin. Jadi nanti ini sesuai dengan fungsinya kita gunakan. Ya, ini persamaannya. Yang membedakan ini persamaannya. Kemudian ini kalau digambarkan ini ada ya. Jadi ini dia. Nah, ini menghitungnya ini menggunakan MATLAB ya. Akan contohnya di sini akan dibentuk sebuah jaringan saraf dengan XOR. Jadi di sini kamu harus memahami itu tadi ya, sistem bilangan digital yang itu tadi, misalnya OR, OR, N, X1, N, X2, ini menggunakan XOR dengan 2 input, X1, X2, dan 1 output, yaitu sigmoidnya. Ini contohnya ya. Ini listing untuk MATLAB-nya. Oke, Ibu lihatkan contoh untuk penelitian ya. Penelitian mana ya, lupa. Penelitian. Oke. Jadi ini adalah contoh untuk penelitian supaya bisa kamu bedakan ya. Algoritma back propagation prediksi. Ingat tadi kalau untuk HEP tadi dicontohkan dengan mendeteksi penyakit. Untuk perseptron tadi menggunakan pola sidik jari. Ini untuk back propagation kita contohkan dengan
membuat prediksi algoritma prediksi harga ya, memprediksi harga, ya. Jadi bisa kamu bedakan nanti, prediksi apa di data mining, prediksi di machine learning, ini prediksi di artificial intelligence, karena machine learning juga bagian artificial intelligence. Ini prediksi di JST ya. Algoritma backpropagation prediksi harga komoditi terhadap karakteristik konsumen produk kopi lokal ya. Ini punya ibu sama si Peti, sebenarnya si Peti ini ya. Nah, di sini dicontohkan ya, kita melakukan pertama setelah ada data ya, ini kopi lokalnya dia mengambil data Dinas Perindustrian dengan kopi robusta dan kopi arabica. Tahap pertama lakukan normalisasi data ya. Data itu biasanya ini mengumpulkan data yang banyak, lakukan normalisasi data. Yang kedua, lakukan algoritma propagation menganalisa sistem. Tahapannya, input data, lakukan tahap normalisasi atau transformasi data, lakukan iterasi, lakukan pelatihan penentuan parameter jaringan, kemudian kalkulasi error, melakukan proses pengujian algoritma backpropagation, proses mendapatkan hasil, kemudian hasil prediksi. Jadi ini tahapan yang akan dikerjakan supaya nanti didapat prediksi harga kopinya. Nah, ini tahap awalnya ditentukan di awal ada 10 layer, lapisan masuk input layer, lapisan tersembunyinya end layer, lapisan keluarnya output layer yaitu 10 lapisan 2 kali 5, lapisan keluaran 2 untuk jenis kopi. Dia menggunakan tadi kopi arabica, kopi arabica dengan robusta. Nah, ini datanya ya, didapat data harga kopi, ini data harga kopi robusta 2015 ke 2019 ya. Nah, dilakukan penginputan. Ini data kopi input, diinput semua, kemudian ini dilakukan tahapan yang tadi ya. Tuliskan nilai input. Ini digambarkan ini menggunakan MATLAB ya, membuatkan arsitekturnya, arsitektur backpropagation untuk, nah ini dia digambarkan, hidden layer dengan 10 inputnya, input, ini layernya, ini outputnya. Kemudian dilakukan pelatihan ya, hasil pelatihannya ada error, accuracy, jumlah iterasi. Ini dilakukan, kemudian dicari berapa sum errornya. Ya, ini dia. Ini dia. Jadi hasil akhirnya adalah ini hasil prediksinya. Jadi ada beberapa tahapan yang dilakukan. Nah, ini dia ya. Ini diimplementasikan pakai MATLAB. Nah, ini dia. Ini ya. Jadi hasilnya tadi bisa dibuktikan dengan beberapa layer. Ini gambaran dari neural network trainingnya. Ini hasil akhirnya, hasil prediksi harga kopi. Untuk provinsi ini tertingginya pemetaan kopi robusta. Nah, inilah hasilnya ya. Oke. Itu beberapa contoh. Kalau kita perhatikan yang lainnya ini adalah hanya membedakannya ini multi layernya, multi layer perceptron, multi layer neural network. Sudah ada yang membaca tugas yang sudah dibagikan oleh Ibu? Tidak ada. Ada? Tidak ada. Oke ya. Pertemuan kita cukup di sini. Ada yang mau ditanya?